Shalom, kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada hari ini kami sungguh bersyukur bisa kembali bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Roh Kudus, kuasai kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, program Sabda Sadik GSCA CW Sentul City pada hari ini berdasarkan teks Alkitab di Yohanes 3 ayat 28 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tema hari ini adalah Yohanes Pembaptis, pahlawan yang rendah hati. Saudara-saudara, dalam hidup ini manusia senang menjadi pusat perhatian. Tetapi ada satu tokoh di Alkitab yang justru mengambil langkah berlawanan. Dialah Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus mulai lebih populer, murid-murid Yohanes sangat gelisah. Tetapi Yohanes berkata dengan suara yang tenang, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Perkataan yang sangat sederhana, tetapi mengandung kuasa yang luar biasa besarnya. Saudara-saudara, di Yohanes 3, murid-murid Yohanes melihat Yesus makin diikuti banyak orang, sehingga mereka menganggap itu suatu saingan. Masalahnya adalah para murid Yohanes, mereka ini iri hati, sehingga menilai ini suatu persaingan rohani. Mereka mengadakan perbandingan dan juga mereka membutuhkan suatu pengakuan. Demikian juga ya, masalah yang sama juga terjadi pada kita saat ini, di mana ketika orang lain lebih maju, ketika rekan kerja lebih dipuji, ketika pelayanan orang lain lebih berkembang, atau ketika ada yang lebih dipakai Tuhan dibanding dengan kita. Saudara-saudara, kerendahan hati mudah dikhotbahkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Dan sesuai teks kita dalam Yohanes 3 ayat 28-30, kita akan mengetahui mengapa Yohanes Pembaptis memiliki suatu kerendahan hati. Pertama, Yohanes tahu siapa dirinya. Yohanes berkata, aku bukan Mesias. Kerendahan hati mulai dari mengenal identitas diri. Saudara-saudara, kita hanyalah alat atau sarana, bukan pusatnya. Karena pusatnya adalah Yesus Kristus. Dan yang kedua, Yohanes bersukacita ketika Yesus dimuliakan. Ia menyebut dirinya sahabat mempelai yang bersukacita ketika mempelai pria datang. Bagi Yohanes, keberhasilan Yesus adalah sukacitanya, bukan suatu ancaman. Dan yang ketiga adalah Yohanes menegaskan akan prioritas hidupnya. Dikatakan situ bahwa ia, yaitu Yesus Kristus, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kata harus berarti ini kehendak Allah, bukan pilihan. Kerendahan hati adalah keputusan untuk menyingkir agar Yesus Kristus yang lebih terlihat. Saudara-saudara, bayangkan jika kita hidup dengan prinsip seperti Yohanes ini. Jika Yesus Kristus makin besar di dalam hidup kita, maka sudah pasti kita tidak iri ketika orang lain diberkati. Kita tidak bersaing di dalam pelayanan. Kita tidak stres mengejar pujian manusia. Dan hubungan kita akan lebih rukun karena ego kita akan berkurang atau sama sekali tidak ada. Tetapi jika kita memilih mau diri kita makin besar daripada Yesus, maka kita akan mudah tersinggung.
kita akan sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Dan tentunya pelayanan kita akan dirasakan sebagai suatu atau menjadi sebagai suatu beban. Saudara-saudara, dengan kerendahan hati, ini justru akan membuat hidup kita akan lebih tenang dan lebih ringan. Dengan demikian, bagaimana kita mempraktikkan kerendahan hati seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Pertama, kita harus sadar akan peran dan identitas kita. Untuk itu kita harus terus berdoa. Tuhan, aku hanyalah alat-Mu. Pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Dan yang kedua, kita bersuka cita ketika Tuhan memakai orang lain. Sehingga sikap kita adalah puji Tuhan, Dia dipakai. Dan kita tidak memiliki iri hati. Dan yang ketiga yang kita bisa lakukan yaitu tanyakan kepada diri kita sendiri di setiap hari. Apakah Yesus yang makin besar dan utama dari setiap keputusan kita, dari cara kita berkomunikasi dengan orang lain, dari pelayanan kita, dan dari hubungan kita dengan orang dan pihak lain? Pastikan Tuhan Yesus Kristus yang diutamakan dari segala sesuatu dalam setiap aspek hidup kita. Dan yang keempat, yaitu rendahkanlah diri lewat tindakan nyata. Kita mengakui kesalahan, kita mendengarkan orang lain, kita melayani tanpa menuntut suatu penghargaan, dan kita melakukan kebaikan secara diam-diam. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis adalah pahlawan, bukan hanya karena pelayanannya, tetapi karena hatinya yang rendah. Ia rela mundur supaya Kristus yang maju. Kiranya perkataan Yohanes boleh menjadi prinsip hidup kita, yaitu Yesus Kristus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk teladan Yohanes Pembaptis yang telah mengajarkan kami arti akan kerendahan hati yang sejati. Roh Kudus, untuk itu ajarlah kami untuk dapat berkata seperti Yohanes Pembaptis, Engkau Yesus yang harus makin besar, dan kami, saya akan semakin kecil. Kiranya Tuhan saja yang akan memulihkan hati kami dari ambisi diri dan memenuhi kami dengan keberanian untuk meninggikan Yesus Kristus serta menjadikan hidup kami menjadi saksi yang selalu memuliakan Tuhan dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.